2, A2 is super winning. Not even hope is left Well, we're after just A2. seconds away from Ding becoming the world champion. If he just plays the next few accurate moves, it's all over. Just one move, A2, and it's over. And it's on the board. Oh my goodness. And Jan Nepomniachtchi, he sits up in his chair, but he knows this might be the last few moves of his world championship. Oh my god. Robert. Oh, you see it. He gives knows. up. He knows it. Yeah, bishop takes f4 is easy. Heartbreaking. It's over. Ding Liren is the balik lagi di channel Check and Mate, dan hari ini kita bakal nge-review World Chess Championship tahun 2023. Dan kayak video yang kalian udah nonton tadi, sedih banget ya teman-teman, dimana Jan Nepomniachtchi kecewa dan gagal menjadi juara dunia. Dan oh ya, aku nggak mau terlalu lama ya teman-teman openingnya, karena kalian juga pasti udah pada tahu Nepomniachtchi dan Ding Liren. Tapi kalau misalnya yang belum tahu, ini tuh adalah game dari World Chess Championship 2023. Ini tuh ngedetermine atau menentukan siapa juara dunia baru yang bakal ngegantiin Lord kita Magnus Carlsen, teman-teman, yang nggak pernah terkalahkan. Maksudnya yang jadi juara dunia semenjak tahun 2013 ya. Dan kenapa yang main adalah Jan Nepomniachtchi dan Ding Liren? Karena waktu itu Jan Nepomniachtchi adalah pemenang juara 1 di kandidat turnamen, dan Ding Liren menjadi juara 2 di kandidat turnamen, teman-teman. Jadi harusnya Jan Nepomniachtchi itu ngelawan Magnus Carlsen, tapi karena Magnus Carlsen menolak, katanya sih bilangnya I'm not motivated to play another match. As a result, Nepomniachtchi played against Ding Liren, who finished second in the candidates tournament. Jadi Magnus Carlsen tidak merasa termotivasi untuk bermain lagi di World Chess Championship, dan dia juga bilang kalau nggak salah dia cuma mau main kalau misalnya yang menang adalah Alireza Firouzja, teman-teman, di kandidat. Baru dia mau coba main di WCC ya. Jadi gitu aja, kita langsung aja masuk ke in game ya, karena in game-nya itu bakal lama banget teman-teman kayaknya ya, karena analisisnya akan susah karena panjang ini gamenya. Jadi kita langsung aja, oke? Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke game keempat antara Ding Liren melawan Jan Nepomniachtchi. Dan di sini Jan Nepomniachtchi sebagai putih dan Ding Liren sebagai hitam. Tapi sebelum kita mulai analisisnya, aku mau minta teman-teman buat nyiapin dulu dari snack atau makanan atau minuman. Dan kalau misalnya kalian lagi berbaring atau lagi dudukan, dipersiapkan dulu posisinya ya teman-teman, pakai headsetnya, karena analisisnya bakal cukup mendalam karena gamenya ini complicated ya teman-teman. Tapi mungkin di bagian awal kita bakal percepat karena kita bakal fokus di mid game dan end game-nya teman-teman. Jadi tanpa berlama lagi kita langsung aja cek kayak gimana sih emang gamenya. Dan di sini Jan Nepomniachtchi membuka opening dengan pion ke petak E4, dilanjut dengan E5. Di sini ada kuda ke F3, kuda ke C6, di sini ada bishop ke B5, ini berarti Ruy Lopez ya. Dilanjut dengan A6, ada bishop ke A4, kuda ke F6, castle, bishop ke E7, D3, dan di sini ada B5 teman-teman. Jadi ini masih standard move ya, masih gerakan yang normal yang sering terjadi karena ini masih book move. Lalu dilanjut dengan bishop ke B3, D6, di sini ada A4, bishop ke D7, H3, castle, bishop ke E3, dan di sini ada kuda ke A5. Dilanjut dengan bishop ke A2, dan di sini ada makan teman-teman. Lalu dilanjut dengan kuda ke C3, dan kuda ke C3 ini menandakan gamenya baru sebenarnya dimulai ya teman-teman. Karena sampai titik ini sama persis Ding Liren dan Jan Nepomniachtchi itu udah main ini di round kedua ya teman-teman. Tapi bedanya ya, kalau misalnya di round kedua Jan Nepomniachtchi itu ngegerakin bishop ke petak D2 teman-teman di posisi ini. Tapi sekarang Jan Nepomniachtchi ngegerakin kuda duluan keluar ke petak C3. Jadi nanti kita lihat ya, apakah ini sebenarnya improvisasi yang bagus atau malah memperburuk teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Di sini ada bishop ke B8 dan di sini ada bishop ke B1. Lalu dilanjut dengan queen ke E8 dan di sini ada pion ke B3 teman-teman. Dan pion ke B3 ini nantang dari pion yang di A4 ya, dan ini nggak bisa dimakan teman-teman, hati-hati karena di sini ada pin ya. Lalu dilanjut dengan C5 dan di sini ada kuda makan pion. Dilanjut dengan kuda ke C6 dan di sini ada kuda balik ke C3. A5 dan di sini ada kuda ke D2. Kuda ke D2 ini untuk nge-reroute dari kudanya ya, karena kudanya tadi di sini kurang berguna teman-teman. Makanya dia mau pindah ke sini biar lebih sentral, biar lebih di tengah dan targetnya jadi lebih banyak. Lalu dilanjut dengan bishop ke E6
Dan bener aja di sini ada kuda ke C4 ya teman-teman buat ngeketengahin dari kudanya ya. Lalu dilanjut dengan D5. Dan D5 ini kelihatannya, wah ini blunder bukannya? Soalnya kan ini diserang 2 kali. Ini yang ngejaga cuma sekali. Kalau misalnya makan dapat 1 pion dong. Enggak ya teman-teman. Karena di sini ada fork, jangan lupa. Ini bakal langsung kalah dari Yan Nepomniachtchi kalau misalnya blunder kayak gitu. Makanya di sini langsung aja ada makan, dan di sini ada bishop mundur ke petak D2 teman-teman. Lalu dilanjut dengan kuda makan kuda, bishop makan kuda. Di sini ada bishop makan kuda. Di sini ada pion makan bishop dan ada bishop ke petak D8. Bishop ke petak D8 ini ngapain dia mundur lagi? Niatnya itu untuk nge-reroute lagi ya teman-teman dari sini ke sini biar targetnya ke arah king teman-teman dan bishopnya jadi lebih aktif ya. Di sini dilanjutin dengan bishop ke D2 oleh Yan Nepomniachtchi dan di sini ada bishop ke C7 teman-teman. Jadi siapa tahu aja queennya tiba-tiba bisa ada di sini dan ketika di push ini bakal jadi skakmat. Kayak gitu mungkinnya kira-kira dari niat Ding Liren teman-teman. Dilanjut dengan C3, di sini ada F5 dan di sini ada rook ke E1 teman-teman. Rook ke E1 ini ngesetting sebuah trap teman-teman. Karena kalau misalnya di sini kecepatan ya, misalnya di sini pengen Ding Liren langsung nge-push, hati-hati teman-teman karena di sini ada pion ke petak D4 dan ini nggak bisa diambil ya karena ada queen yang kepin teman-teman. Makanya setelah rook ke E1 di sini Ding Liren ngeperbaiki dulu posisinya dengan menggerakkan rook ke petak D8. Dilanjut dengan rook ke petak A2. Dan rook ke petak A2 ini kelihatan gerakan yang aneh ya. Ngapain dia ke sini? Tapi kalian lihat nanti teman-teman ya. Di mid game ini rook ini tuh sangat berpengaruh teman-teman. Jadi kita lanjut aja, di sini ada queen ke petak G6 dan di sini ada queen ke petak E2. Lalu dilanjut dengan queen ke D6 dan bener aja ya teman-teman. Tiba-tiba jadi queen and bishop battery ke arah king side-nya Yan Nepomniachtchi. Lalu dilanjut di sini oleh Yan Nepomniachtchi dengan pion ke petak G3 dan pion ke petak G3 ini adalah keharusan ya teman-teman. Kenapa ini harus? Karena kalau misalnya kalian main yang aneh, misalnya bilang aja ini kan bishop dari tadi nggak berguna nih ya. Kita mau ngegerakin bishop dari sini ke sini nih biar lebih aktif nih bishopnya. Kalau kita gerakin bishop ke sini ini udah telat 1 langkah ya teman-teman karena di sini bakal ada push dan ini keserang, ini juga bisa jadi skakmat. Jadi ini bakal posisi yang enak banget buat Ding Liren meskipun ini Evalbar cuma nunjukin sekitar 0,5, Ding Liren menang dari poinnya ya. Makanya di sini setelah queen ke petak D6, Yan Nepomniachtchi sadar dan ngegerakin pionnya ke petak G3 teman-teman. Lalu dilanjut dengan rook ke petak E8. Ini ngepin juga ya secara tidak langsung. Kalau misalnya ini hilang, siapa tahu suatu saat queennya bakal keserang teman-teman. Makanya queennya langsung pindah ke petak F3 dan di sini ada E4 teman-teman. Lalu dilanjut dengan makan dan di sini ada kuda ke petak E5 teman-teman. Oh ya BTW, ini gunanya sekarang ya teman-teman. Lihat dari berapa langkah sebelumnya Yan Nepomniachtchi udah nyiapin rook ke petak A2 itu buat ngejaga dari bishop yang bakal diserang ketika pion bakal makan pion di move ke 30 ini teman-teman. Dan di sini tuh Ding Liren ngelanjutin dengan kuda ke petak E5 dan sebenarnya ada juga gerakan yang menarik teman-teman. Di sini tuh bisa aja Ding Liren tuh ngegerakin pion push teman-teman. Pion push niatnya apa? Kalau misalnya dimakan, dan emang harus dimakan ya karena gerakan terbaiknya dimakan, di sini tuh bakal ada queen ke petak E6 teman-teman. Jadi nge-trap sedikit ya dan tiba-tiba aja lihat ini kepin ya teman-teman, hati-hati, dan ini bishopnya juga kepin. Jadi misalnya queennya pindah ke sini, di sini tuh bakal makan dan ini nggak bisa dimakan pakai queen ya karena di sini ada rook yang ngejaga. Jadi misalnya dimakan pakai ini dan kalau misalnya queennya ke sini, ini nyerang dari 2 pion dan nambah pressure-nya, apalagi kingnya juga jadi kebuka banget teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ya udah tukeran aja queennya. Kalau misalnya kayak gini teman-teman bahkan gak harus dimakan dulu ya karena di sini ada bisa rook makan pion teman-teman dan belum bisa diambil karena ini ada pin dan setelah makan ini pun belum bisa dimakan teman-teman karena ada pin lagi ya. Makanya itu mungkin salah satu trik yang bagus yang bisa digunain oleh Ding Liren tadi teman-teman. Jadi setelah makan dan Ding Liren lebih memilih untuk menggerakkan kuda ke petak E5 dibanding nge-push ya teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan queen ke G2 dan di sini ada kuda ke petak
D3. Kuda ke petak D3 ini ngesentralin dari kudanya, tapi secara tidak langsung juga ngebuat Jan Nepomniachtchi bisa ngeluarin bishop yang jelek ini dari tadi kurang berguna ya teman-teman. Jadi sini langsung aja Jan Nepomniachtchi seneng dan ngambil dari kudanya Ding Liren teman-teman. Setelah bishop makan kuda, di sini ada queen makan bishop dan ada pion makan pion. Lalu dilanjut dengan rook makan rook dan di sini ada bishop makan rook teman-teman. Lalu ada queen makan pion dan di sini ada rook ke petak A1 dan di sini tuh sebenarnya ada trap lagi teman-teman. Ini ada trap yang menarik karena di sini bisa aja Jan Nepomniachtchi itu main rook ke petak D2 teman-teman. Dan kalau misalnya nggak hati-hati ya, apalagi ini rapid ya teman-teman, nggak ada yang tahu, siapa tahu tiba-tiba ada blunder gitu. Kalau misalnya dimakan, di sini tuh bakal ada check teman-teman. Dan ini emang maksudnya apa? Emang ada bagusnya kayak gini? Iya teman-teman. Kalau misalnya blunder lagi ya, somehow tiba-tiba Ding Liren nutupin pakai rook, boom. Ini keserang, ini threaten skakmat teman-teman. Dan mau nggak mau harus sacrifice dari queen-nya ya. Dan ini pun bahkan sacrifice dari queen pun tetap mate in 5 teman-teman. Makanya ini game bener-bener banyak banget trapnya ya. Oke kita lanjut aja. Ups ini mau kejauhan. Setelah teman-teman. Oke setelah ini di sini tuh Jan Nepomniachtchi lebih memilih rook ke petak A1, padahal tadi yang kita udah jelasin ya, ke sini lebih bagus teman-teman karena ngesetting dari trap ya. Tapi dilanjut dengan rook ke A1, lalu di sini Ding Liren melanjutkan dengan rook makan pion dan di sini ada bishop ke D2 teman-teman. Lalu di sini ada H6 dan di sini ada queen ke petak C6. Jadi queennya ini sekarang udah jadi lebih aktif ya. Tadinya asalnya di depan king kayak gini sangat-sangat pasif, sekarang jadi lebih aktif teman-teman, jadi lebih banyak jangkauannya. Di sini dilanjut dengan rook ke petak F7 dan di sini ada rook ke petak E1. Rook ke petak E1 ini niatnya apa? Ini buat ngeskak ya teman-teman, dan siapa tahu kalau misalnya queennya berpindah dari diagonal ini, ngeganggu ini, bisa aja jadi skak dan posisi dari Jan Nepomniachtchi bakal lebih bagus ya teman-teman. Tapi di sini Ding Liren tuh sadar dan dia tuh langsung ngegerakin dari kingnya ya. Dan bedanya apa sih sama tadi? Kalau misalnya dia pengen sama kayak tadi ya, misalnya ngegerakin rook ke petak E8, di sini tuh bakal udah telat teman-teman, karena ada gerakan yang bagus banget nih. Ini juga trik juga dimana Ding Liren bisa sacrifice dari bishopnya teman-teman. Dan ini nggak bisa diambil ya. Kalau misalnya diambil, boom. Checkmate. Makanya teman-teman banyak banget trap di sini dan ya setelah gerakan ini Jan Nepomniachtchi lebih memilih untuk menggerakkan dari bishopnya ke petak E3 teman-teman. Lalu dilanjut dengan bishop ke E5 dan di sini ada queen ke E8. Jadi ini juga harus hati-hati dari Ding Liren karena ini diserang, berarti ini nggak boleh keluar dari garis ini teman-teman, dan ini juga lagi diserang, nggak ada yang ngejaga, makanya Ding Liren langsung aja ngambil dari pion di petak C3 dan di sini ada rook ke C1 teman-teman. Ini kelihatannya ngeri banget ya karena ini bishopnya dipin, dan siapa tahu kalau misalnya bishopnya ada di sini, ini bisa menang dari satu bishop teman-teman. Tapi tahu nggak yang menarik apa? Ding Liren itu nggak peduli teman-teman. Dia itu malah ngegerakin rook ketika ini lagi dipin aja, dia nggak peduli. Dia lebih mentingin rooknya untuk pindah ke petak F6 biar queennya nggak harus ngejagain terus dari rooknya dan lebih dijagain oleh pion teman-teman. Kenapa nggak bisa main ini sekat? Oh ya BTW di sini Jan Nepomniachtchi ngelanjutin dengan queen ke petak D7. Tapi kenapa emang nggak bisa main bishop ke petak D2 teman-teman? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ini bakal jadi draw teman-teman. Kenapa? Karena di sini Ding Liren udah nyiapin queen ke petak D4 teman-teman. Dan kalau misalnya makan skak. Itu mah jadi skakmat. Misalnya ke sini skak. Dan ini bakal jadi draw by repetition teman-teman. Asal nggak ke sini ya, tadi itu mah jadi skakmat teman-teman. Makanya di sini Jan Nepomniachtchi lebih memilih untuk pindah ke queen petak D7 teman-teman. Lalu dilanjut dengan queen ke E2. Dan queen ke E2 juga ini adalah trap lagi ya teman-teman.
Meskipun ini trapnya kelihatan kayak yang gampang, tapi ini tuh rapid match dan mereka tuh kalau nggak salah di sini udah sisa 3 menitan teman-teman waktunya. Kenapa ini dibiarin hanging kalau bisa dimakan? Hati-hati ya teman-teman, di sini bisa dapat dari rooknya. Itu jadi sedikit trap dari Ding Liren, tapi udah pasti sadar ya dari Jan Nepomniachtchi. Makanya di sini dilanjutin dengan bishop ke petak B4 dan di sini ada queen check teman-teman. Lalu dilanjut dengan queen ke G8 dan oh ya, ini fun fact ya teman-teman. Di posisi ini tuh waktu itu di live streamnya semua orang tuh udah mikir ini mah udah pasti draw. Karena di sini juga bahkan Evalbar nunjukin ini 0,0 ya teman-teman buat kedua belah pihak. Ini bener-bener seri. Dan ya udahlah ini mah paling sini gitu-gitu aja ya teman-teman. Dan apakah benar? Kita lihat cek sini, cek. Apakah balik lagi? Enggak teman-teman. Ding Liren mau lebih meskipun ini posisinya sangat drawish ya, tapi di sini Ding Liren ngenutup pakai rook teman-teman. Dan nutup pakai rook ini tuh kok nggak mikirin gitu gimana caranya keluar dari pin ini, dan bahkan kalau misalnya ini di push bisa bahaya kan? Enggak teman-teman, karena kalau misalnya di push tinggal push balik aja ya, dan ini bakal stabil, nggak akan pernah ada yang bisa nyerang pion pakai rook ini pakai pion teman-teman. Makanya setelah ini Jan Nepomniachtchi udah pasti sadar dan dia ngegerakin queen ke petak F5 teman-teman buat nambah dari pressure-nya, dan ini jadi nggak bisa di-push ya karena bakal dimakan. Lalu di sini dilanjut dengan H4 dan di sini ada C4, lalu di sini ada H4 dan H4 ini adalah blunder dari Jan Nepomniachtchi ya teman-teman. Sampai titik ini tuh masih 0,0 ya kalau menurut Evalbar. Tapi setelah H4 di sini tuh langsung kalah sampai 3 teman-teman di Evalbar. Gerakan yang paling bagus itu untuk bertahan di sini minimal seri gitu adalah dengan menggerakkan queen ke petak F4 teman-teman. Tapi di sini blunder ya dari Jan Nepomniachtchi, kita nanti kasih tahu kenapa. Karena setelah pion ke petak H4 ada gerakan bagus banget yang bisa dilakuin oleh Ding Liren. Dan aku mau ngasih waktu buat teman-teman mengira-ngira kira-kira di sini tuh Ding Liren main apa teman-teman. Dan ini satu-satunya gerakan yang tetap mengungguli ya, jadi tetap bagus. Cuman satu gerakan ini teman-teman. Gerakan lainnya ngebuat jadi seri atau jadi jelek. Jadi aku kasih waktu 5 detik aja teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, selamat buat yang berhasil karena kalian baru aja memenangkan World Chess Championship ya teman-teman. Di sini gerakan yang harus kalian temukan itu adalah queen ke petak D3 teman-teman. Maksudnya apa? Kayak yang tadi kita udah bilang ya, ini tuh rook jadi nggak bisa kemana-mana, jadi pasif gara-gara dipin oleh queen teman-teman. Dan kelihatannya simple tapi ini kuat banget ya teman-teman. Karena queen itu nggak boleh sampai tuker-tukeran untuk Jan Nepomniachtchi. Kenapa? Karena kalau sampai tuker-tukeran, face pawn 2 ini tuh terlalu kuat teman-teman. Ini tuh bakal jadi queen dan nggak akan ada yang bisa nahan kalau misalnya queennya itu ke trade ya. Makanya di sini Jan Nepomniachtchi ngelanjutin dengan queen ke petak F3. Dia nggak mau ya tukeran queen karena dia tahu bakal jadi kalah teman-teman. Lalu di sini dilanjut dengan rook ke petak F6, ini ditambah lagi dari pressure-nya ya. Dan di sini dilanjut dengan queen ke petak G4 teman-teman. Lalu di sini ada C3 ngelanjutin dari ekspansi, bukan ekspansi ya, face pawn-nya ngelanjutin buat ngejadiin queen. Dan di sini ada rook ke petak D1 teman-teman, ini dijaga ya, jangan lupa guys. Lalu di sini ada queen ke G6, sekali lagi nawarin ayo tukeran, udah kalau misalnya udah tukeran mah udah aman banget nih gue katanya. Tapi ya udah pasti dari Jan Nepomniachtchi nolak dan dia ngegerakin queen ke petak C8 teman-teman. Tapi ini pun nggak cukup ya, ini pun nggak cukup karena di sini oh iya, di sini juga sebenarnya bisa-bisa aja ke sini teman-teman atau ke sini, ini sama-sama aja ya. Karena bakal ketemu juga sama rook ke petak C6 teman-teman. Dan di sini ada queen ke petak A8. Queen ke petak A8 ini kayak gerakan yang normal-normal aja, padahal di sini tuh ngesetting trap dari Jan Nepomniachtchi untuk Ding Liren teman-teman. Trap kayak gimana? Kalau misalnya di sini kekeh ya, misalnya ini mah tuh tinggal push atau udah queennya jauh, misalnya bilang kayak gitu. Setelah di push ke C2, di sini tuh yang ada di pikiran Jan Nepomniachtchi adalah tutup, diserang, diserang nih, mundur, jadi queen, dimakan, makan teman-teman.
Dan kalau misalnya menurut Evalbar, di sini tuh item menang 1,6 poin ya. Tapi kalau misalnya menurut pandangan manusia, ini tuh lebih ke draw teman-teman. Apalagi di sini tuh waktunya udah dikit banget ya, udah 2 menitan dari kedua belah pihak. Makanya ini mungkin kesempatan terbaik buat Jan Nepomniachtchi buat balik ke gamenya. Ini sebenarnya kalah sih teman-teman Jan Nepomniachtchi, tapi ya kalau misalnya waktunya dikit kan kadang suka ada blunder-blunder ya. Ini bisa aja jadi seri teman-teman. Tapi setelah queen ke petak A8 udah pasti Dingliren sadar teman-teman, dan dia ngegerakin rook ke petak D6 ya buat ngajakin trade teman-teman. Di sini dilanjut dengan makan dan di sini ada queen check teman-teman. Akhirnya ngecek katanya. Lalu di sini ditutup lagi teman-teman. Kayak yang kita tadi udah bilang ya. Pokoknya kalau misalnya udah tukeran queen, ini tuh nggak akan bisa di stop lagi teman-teman. Karena satu bishop ini nggak kuat atau nggak cukup buat ngelawan dua pion ini, apalagi yang disupport oleh bishop yang warnanya sama ya. Lalu di sini ada queen ke C4 dan di sini ada queen check ke B1 teman-teman. Dilanjut dengan king ke H2 dan di sini ada A4. Dilanjut dengan bishop ke D4 dan di sini ada A3 teman-teman. Kenapa di sini berani? Karena misalnya ini gerakan yang salah ya teman-teman. Ini aku ngasih tahu yang salah. Misalnya makan di sini tuh bakal ada push teman-teman, dan gak ada yang bisa nyetop dari promotionnya ya. Kalau misalnya apa ya di sini nggak ada lagi ya teman-teman. Jadi makan udah teman-teman, nggak ada lagi yang bisa dilakuin ya. Makanya setelah ini dilanjut oleh Jan Nepomniachtchi, ini juga blunder ya teman-teman, adalah setelah A3 adalah queen ke C7 teman-teman. Padahal di sini tuh ya ada gerakan yang menarik banget. Ini tuh trap yang luar biasa teman-teman, dan aku mau ngasih waktu lagi 5 detik buat kalian. Kira-kira di sini ada gerakan apa? Di sini tuh ya teman-teman. Di sini tuh Dingliren menang sampai 2 poin. Tapi setelah gerakan A3, di sini tuh langsung seri teman-teman. Full seri 0,0 menurut Evalbar ya. Kenapa? Karena ada trik yang bagus banget. Aku mau ngasih waktu 5 detik aja buat kalian ngira-ngira kira-kira di sini gerakan paling bagus tuh apa sih? 1 2 3 4 5. Oke. Gerakan yang paling bagus di sini untuk ngebuat seri cuman satu gerakan ini teman-teman, yaitu adalah bishop makan pion petak G7. Kenapa? Karena kalau bisa dimakan, skak sini, skak sini, terus apa nih, skak bisa salah ya, gerak skak, udah teman-teman. Gak akan bisa king ini kabur dari skaknya queen teman-teman, karena ini terlalu luas ya, dan ini bakal jadi seri by mungkin repetition atau 50 move rule teman-teman. Dan itu mungkin kesempatan terakhir dari kejauhan dari Nepomniachtchi, tapi dia blunder teman-teman dengan ngegerakin queennya ke petak C7. Jadi aku juga nggak ngerti ya sampai titik ini apakah sebenarnya Nepomniachtchi itu masih mengira bahwa dia itu menang teman-teman atau seri. Aku juga bingung ya. Karena sebenarnya di sini tuh Jan Nepomniachtchi udah kalah besar teman-teman, bahkan sekarang kalahnya udah sampai 3 poin ya menurut Evalbar. Di sini dilanjut dengan queen ke petak G6 buat ngejaga dari, ini jangan lupa ya teman-teman, ini skakmat kalau misalnya nggak dijaga pakai queen ya. Setelah queen ke petak G6, di sini ada queen ke petak C4 teman-teman, dan dilanjut dengan apa coba? C2 ya. Keren ya. Jadi kalau misalnya makan jadi queen. Setelah C2 di sini ada bishop ke E3 buat ngejaga dari promotion square. Jadi kalau sekarang mungkin bisa makan bishop ke D6. Makanya pindah ya teman-teman karena udah nggak bisa lagi. Lalu di sini ada king ke G2 dan di sini ada H5 teman-teman. Lalu di sini ada king ke F1 dan di sini ada bishop ke E5. Dilanjut dengan G4. Ini udah desperate move banget ya. Karena ini dua-duanya udah di bawah 1 menit dan ya ini udah nggak bisa gimana lagi ya teman-teman dari Jan Nepomniachtchi. Makanya dia udah all in aja lah, apapun aja dia gerakin, yang penting siapa tahu tiba-tiba bisa dapat kesempatan ngeskak di bagian sini yang dari tadi dijaga oleh queen hitam ya. Dan setelah makan push
Queen ke petak F5. Bahkan di sini Ding Liren aja nggak mau makan ya, karena kalau misalnya dia makan dia bakal keluar dari zona ini teman-teman, dan nanti Jan Nepomniachtchi bisa ngecek, jadi dia aja nggak mau makan pion gratisan ya. Setelah Queen ke petak F5 dan Queen ke petak D5, di sini ada G3, push 2 ke F4, A2, Queen makan A2, dan kalian tahu seperti di video yang tadi kita udah tonton bersama ya teman-teman, di sini adalah momen dimana semua harapan dari Jan Nepomniachtchi telah gugur teman-teman. Setelah dia 2 kali ya berarti ikut jadi World Chess Championship Challenger, dia udah 2 kali menang kandidat. Yang tahun lalu kan dia lawan Magnus Carlsen dan kalah, dan sekarang dia lawan Ding Liren. Dan di momen inilah dimana ya yang video tadi dia sedih banget ya teman-teman nontonnya. Salah satu kesukaan saya juga Jan Nepomniachtchi, dia kayak udah tapi dihancur-hancurin gitu pion-pionnya karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman. Dan setelah Bishop makan pion, di sini Jan Nepomniachtchi resign the game atau menyerah dari pertandingan ini karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin teman-teman. Karena ini mau nggak mau bakal jadi force checkmate in 8. Oh iya, dan buat kalian yang mau tahu gimana cara skakmatnya, misal bilang aja king kesini, makan, jadi queen, dan setelah sini misalnya ini bakal jadi skakmat teman-teman. Jadi itu aja buat video kita hari ini. Kalian komen di bawah pengen di review game apa, nanti kita bakal coba review teman-teman. Dan see you on another video. Dadah.